Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya izin untuk bisa mempresentasikan tugas yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Adapun materi yang coba kami bahas di sini adalah tentang Advanced Imaging of Brain City. Adapun materi ini merupakan mata kuliah dari Teknik Pencitraan Imaging Diagnostik Mutakhir dengan dosen pengampu Bapak Sigit Wijokongko, SSI, SST, MKes. Ini merupakan program studi Magister Terapan Imaging Diagnostik, program Pasca Sarjana Politeknik Kesehatan Kementerian Semarang pada tahun 2021. Berikut tim kelompok kami yang terdiri dari Bu Damiati, Bang Petrus Ardoni, Ibu Veronica Saron Kamantu, Bu Yesi Widianasari, dan saya sendiri Kukun Mustahil. Baik, sehubungan dengan CT scan kepala, merupakan komputer tomografi scanning kepala atau CT scan kepala adalah suatu teknik pemeriksaan diagnostik imaging atau pencitraan yang menggunakan teknologi komputer berbasis X-ray. Pemeriksaan ini memberikan hasil yang lebih detail dibandingkan dengan pemeriksaan X-ray biasa. Sama seperti kita ketahui sebelumnya adalah bahwa komputer tomografi merupakan pengembangan dari teknik konvensional radiografi, yang mana komputer tomografi merupakan perpaduan antara tomografi scanning ditambahkan dengan suatu mediator atau katakanlah device yang berupa komputer, sehingga CT scan merupakan perpaduan antara teknik tomografi konvensional dengan perpaduan komputer. Pada saat ini kita akan membahas tentang sedikit kepala. Oke, secara umum kasus yang didefinisikan atau dikelompokkan untuk kepala itu terbagi menjadi dua untuk kasus emergensi. Yang pertama adalah merupakan traumatik atau pasien-pasien dengan trauma, sementara yang kedua adalah non-traumatik. Artinya bahwa setiap pasien CT scan itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama bisa dikelompokkan sebagai pasien-pasien yang trauma, bisa jadi karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan CKR, CKS, dan CKB, cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat, atau multiple fracture di daerah cerebral misalnya. Lalu untuk pengelompokan yang kedua yaitu tergolong menjadi non-traumatik, dan non-traumatik ini bukan diakibatkan karena faktor yang seperti faktor yang pertama tadi, kecelakaan lalu lintas misalnya, seperti itu. Nah, dari satu jurnal yang kami dapatkan di sini bisa didapatkan untuk kami lebih spesifik untuk membahas tentang kasus non-traumatik, ya. Dan ini kita ambil kasus seperti ini karena kalau misalnya diambil semuanya baik traumatik dan non-traumatik nanti pembahasan akan terlalu panjang. Jadi di sini kita bisa lihat hasil dari satu penelitian di instalasi gawat darurat bedah RSUV Profesor Dr. R di Kandul pada periode Januari hingga Desember 2015. Di sini terlihat bahwa hasil penelitian menunjukkan distribusi terbanyak ialah kasus non-trauma sebanyak 70,13% dan terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebesar 64,45% dan usia 45 hingga 64 tahun sebanyak 33,05%. Ya. Oke, ini saya juga mengadop dari salah satu dosen kita, Ketua Umum PARI, dan kami sudah meminta izin sebelumnya untuk mengadop salah satu slide dari Pak Ki. Ya, di sini bisa dilihat bahwa beban penyakit kita 25 tahun mendatang bisa tertera di layar, bahwa pada tahun 1990 penyakit stroke itu menempati urutan keempat, sementara pada tahun 2015 dia berpindah dari urutan keempat menjadi urutan pertama. Ini bisa dikategorikan atau bisa dicari tahu sebenarnya kenapa dari stroke ini yang dari tahun 1990 bisa melonjak, meningkat. Tapi meningkatnya ini bukan meningkat satu prestasi yang luar biasa, tapi karena ini menjadi suatu penyakit. Jadi seyoknya harus kita ketahui kenapa penyakit stroke ini bisa menempati urutan pertama di tahun 2015.
Kita masih belum tahu di urutan keberapakah nanti pada tahun 2040. Mudah-mudahan dengan kecanggihan teknologi ini tidak menempati urutan pertama, karena ini juga merupakan penyakit yang cukup banyak di kalangan masyarakat kita. Oke, baik. Stroke merupakan satu kedaruratan medis yang mana pada saat kita tidak mengetahui tentang stroke itu, maka penyakit ini bisa mengakibatkan kematian, entah yang kematian cepat atau lambat pada saat stroke ini terjadi pada pasien. Oke, kita sedikit kembali ke pembelajaran pada saat kita dulu di Diploma 3, dan kami berpikir karena kita semua dari dasar yang sama, jadi mempunyai pemahaman yang sama. Sedikit merefresh tentang perbedaan antara sequence dengan spiral. Pada saat dulu kalau misalnya kita pelajari sejarah sinar X, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sigit tentang penemu sinar X Wilhelm von der Tronckgen. Kita pelajari juga dulu pada generasi pertama artinya bahwa CT scan itu masih merupakan pencil beam, artinya pada setiap sekali penyinaran itu berbentuk seperti halnya pensil atau pulpen. Artinya setiap scan hanya satu berkas, dan untuk melakukan satu pemeriksaan CT scan kepala butuh waktu paling cepatnya itu kurang lebih sekitar 30 menit. Itu untuk pemeriksaan satu CT scan kepala, sehingga dulu di generasi-generasi awal CT scan hanya bisa dilakukan untuk pemeriksaan cerebral atau kepala. Beralih ke generasi selanjutnya, karena kita juga saat ini membahas tentang kemajuan teknologi di bidang CT scan, khususnya pada organ kepala. Dengan kemajuan teknologi, CT scan beranjak dari sequence atau dari single slice menjadi dual slice, multi slice, bahkan untuk teknologi yang terkinian bisa sudah menjadi dual source dan dual energi. Kalau misalnya kita lihat ilustrasi di sebelah kiri bawah ini memang contoh yang ditampilkan pada buku tersebut. Organnya adalah organ hepar. Di sini bisa kita lihat ada nodul berwarna hitam. Ya, ini ilustrasi antara scan pertama dengan scan kedua. Mohon izin saya coba pakai pointer spotlight. Oke. Ya, bisa dilihat di sini ada nodul berwarna hitam. Ini satu ilustrasi. Pada saat scan pertama ini nodul tidak terkena scan karena memang teknik scanningnya merupakan teknik scan sequence. Artinya setiap satu kali scan hanya di area tersebut, dari daerah yang bergaris tebal ini, meja berhenti, lalu selanjutnya scan kedua, mejanya bergerak keluar atau masuk, berlanjut kepada scan selanjutnya. Dan di gambaran sebelah kiri bawah ini bisa terlihat bahwa nodul atau kelainan yang ada pada hepar itu tidak terambil datanya atau tidak tervisualis datanya ke dalam satu database CT scan. Karena ini memang pengambilan gambar secara sequence, ya. Jadi artinya satu kali scan berhenti, mejanya jalan, entah masuk ke dalam gantry atau keluar dari gantry, sehingga antara scan pertama dengan scan selanjutnya tidak tercover kelainan yang ada di organ tersebut, dalam hal ini hepar. Sementara dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini dengan metode spiral gitu, ini merupakan volume data, sehingga diilustrasikan di gambar sebelah kanan bawah ini, organ atau kelainan sekecil apapun yang ada pada body atau tubuh itu bisa terdeteksi dengan teknik spiral ini, ya. Karena memang pada teknik spiral ini tidak ada satu mili pun kelainan yang tidak terdeteksi seperti itu, karena spiral merupakan volume data. Oke, ini representasi dari sequence tadi, teknik scanning yang mana merupakan teknik di awal
generasi-generasi pertama dari CT scan. Lalu yang kedua adalah teknik spiral, ini yang merupakan teknik helical atau merupakan scanning volume. Hal penting dari adanya teknik ini adalah daerah scan yang lebih besar dengan waktu scan yang sangat singkat atau cepat dan mendapatkan data volume dari sebuah objek sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil gambaran 3 dimensi yang baik dan halus. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, bahwa hasil scan-nya itu masih berupa gambaran yang kasar atau dengan size thickness yang cukup tebal. Untuk selanjutnya adalah dengan menggunakan rapid scanning atau fast scanning, yang mana semua CT scan terbaru saat ini memiliki fasilitas ini, di mana proses scanning tidak lagi menunggu setelah proses rekonstruksi gambar selesai. Artinya bahwa proses scanningnya tidak menunggu gambaran selesai, bahwa scanning bisa berjalan meskipun gambaran itu belum selesai direkonstruksi. Operator dalam hal ini radiografer yang melakukan penata laksanaan imaging CT cukup menekan satu tombol exposure dan scanning akan berlangsung secara otomatis dari awal area scanning, start scanning, hingga area FOV scanning pada organ tersebut. Dynamic scanning secara cepat dan berulang kali pada satu objek tanpa atau dengan pergerakan meja pemeriksaan. Biasa dipergunakan untuk menghitung waktu pencapaian atau peak puncak penyangatan media kontras pada objek tertentu. Misalnya dilakukan pada perfusi CT dan pemeriksaan tes bolus. Nah, ini yang menjadi konsen tadi di awal, bahwa dengan dynamic scanning ini kita bisa lebih dini mendeteksi adanya stroke pada pasien, sehingga dengan deteksi dini yang ada pada pasien tersebut, pasien bisa lebih cepat tertangani untuk mendapatkan satu penanganan medis seperti itu. Oke, baik. Ini ilustrasi sedikit tentang dynamic scanning, di mana waktu yang dibutuhkan secara keseluruhan kurang lebih sekitar 40 detik dengan kontras volume sebanyak 40 mili dan flow rate 6 hingga 8 mili. Ini jika dibandingkan dengan CT scan generasi awal, ini tidak mungkin bisa tercapai waktu 40 detik dengan area area body part kepala, karena di generasi awal dulu seperti disampaikan bahwa pemeriksaannya membutuhkan waktu kurang lebih paling cepatnya 30 menit seperti itu. Oke, ini salah satu ilustrasi kecil tadi yang saya sampaikan. Kalau misalnya dengan menggunakan teknik sequence, maka gambarannya akan sama seperti ini, akan membentuk stair-step artefak yang mana merupakan artefak yang berbentuk seperti anak tangga. Ini karena memang pengambil gambarannya secara sequence, dan gambaran di sebelah kanan ini merupakan ilustrasi apabila objek yang diperiksa diambil dengan menggunakan teknik spiral atau volume data. Terlihat di sini gambarannya lebih halus dan tidak ada terjadi kekaburan gambar seolah-olah pasien itu bergerak pada saat scanning. Nah, untuk saat ini teknologi update dari CT scan adanya dual energi CTA. Di sini juga saya tidak menyebutkan satu, mudah-mudahan di presentasi saya tidak menyebutkan salah satu vendor atau merek, yang mana dual energi ini memang bisa dimiliki dari beberapa vendor. Akan beda halnya antara dual energi dengan dual source. Kalau dual source itu dalam satu gantry terdapat 2 tabung yang bekerja. Sementara jika dual energi, maka pada saat X-ray itu ditembakkan dari tabung sinar X, maka akan ada energi rendah dan energi tinggi yang setiap vendor mempunyai teknik teknik pencitraannya tersendiri seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi update dari CT scan ini, maka diharapkan atau kelainan yang ada di pasien seperti halnya ischemic stroke, oklusi, trombosis, karakteristik dari adanya plak di daerah cerebral itu bisa segera tertangani. Yang selanjutnya adalah adanya vaskular malformasi juga bisa dideteksi lebih awal dengan penggunaan
CT scan terkini, adanya aneurisma juga bisa dideteksi, yang terakhir adanya evaluasi dari perdarahan baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Tipsnya adalah untuk pemeriksaan cerebral dibutuhkan alat CT scan yang cukup cepat, sehingga sirkulasi dari pembuluh darah baik arteri maupun vena itu bisa tertangkap oleh alat CT scan. Premonitoring mendekati bidang gambar juga bisa lebih memiliki delay yang lebih singkat. Seperti itu. Nah, sedikit gambaran mungkin kalau misalnya dulu kita menggunakan CT scan yang generasi awal, ya pastinya tidak di pensil beam karena saya juga tidak mengalami generasi awal pensil beam dulu gitu. Tapi masih sempat ngalamin CT scan yang sequence entah 2 slice maupun 4 slice, yang mana pada saat kita melakukan pemeriksaan CT scan vaskular sama seperti 2 gambar yang tampil di depan ini, sebelah kiri dan sebelah tengah. Untuk bisa memperlihatkan vaskularisasi dari pembuluh darah, kita harus menghilangkan tulangnya satu persatu. Bisa dibayangkan mungkin jika kita harus menghilangkan tulang satu persatu, memisahkan antara vaskularisasi atau pembuluh darah arteri dengan tulang yang berdekatan atau bersinggungan sama pembuluh darah tadi ya. Itu pastinya akan memakan waktu yang sangat lama. Ilustrasi yang bisa mungkin disampaikan kalau kita ingin mengupas satu mangga katakanlah, sebisa mungkin antara kulit mangga dan daging mangganya itu sebisa mungkin tidak boleh ikut terkelupas. Kenapa? Karena kalau misalnya daging mangganya itu ikut terkelupas, maka itu sama saja seperti kita memotong pembuluh darah dan bisa diartikan satu kelainan itu. Kurang lebih seperti itu. Entah ilustrasi ini akan jadi masuk atau tidak dengan pencontohan atau contoh dari gambar CT angiografi cerebral ini. Yang kanan juga merupakan teknologi update dari CT scan, yang mana antara pembuluh darah dengan tulang itu bisa kita visualisasikan secara bersamaan, sehingga di sini akan lebih terlihat artistik, katakanlah lebih bersifat seni, karena ada yang menyatakan bahwa radiologi itu tidak hanya sekedar sinar X saja, tidak hanya melakukan foto saja, tapi di dalamnya juga kita harus memiliki nilai seni yang seperti apa. Sama halnya seperti ini, kita bisa menempatkan gambar itu komposisinya pas pada satu gambar, katakanlah seperti itu. Dan yang gambaran ketiga di sisi sebelah kanan ini juga merupakan teknologi update dari pencitraan CT scan yang saat ini ada. Gitu. Jadi seolah-olah memang bisa tampil dari jaringan kulit atau soft tissue sampai ke tulang dalam satu kali pengambilan gambar. Oke, ini yang tadi disampaikan untuk teknologi update perfusi, ya, dinamik perfusi, sehingga pada saat teknik pencitraan ini dilakukan, kita bisa melihat hasil gambaran bagian mana cerebral yang masih bisa diselamatkan atau normal, dan mana yang sudah mengalami kematian atau kerusakan jaringan. Sehingga dari hasil pemeriksaan CT scan dinamik ini atau perfusi ini, para tim dokter medis, satu tim pastinya, tidak hanya dari dokter radiologi saja, bisa lebih cepat melakukan tindakan penyelamatan pasien, seperti itu. Oke, kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini adalah kita perlu mengetahui lebih banyak tentang teknologi diagnostik, khususnya untuk pencitraan CT scan dalam kajian perkuliahan kali ini. Yang harus kita sampaikan atau harus kita tanyakan adalah dikenal dengan 4W dengan 1H, artinya adalah untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini, kita memang harus tahu dulu alat itu apa atau kelainan itu apa, gimana
kelainan itu bisa terjadi. Kapan pasien itu bisa, contohnya tadi, terkena stroke misalnya. Lalu siapa saja mungkin yang mungkin bisa, terkena stroke dan bagaimana proses stroke itu bisa terjadi. Artinya adalah bahwa, pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa mendasari kita untuk bisa meningkatkan, baik, kompetensi maupun, ilmu yang bisa kita miliki sehingga, goals akhirnya adalah kita bisa meminimalkan terjadinya stroke pada masyarakat, katakanlah di Indonesia, seperti itu. Oke, mungkin itu, presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami ucapkan mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.